Selamat malam teman-teman semua yang ada di kantor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah bisa meluangkan waktunya untuk ini membantu saya dalam mengerjakan tugas resume jurnal saya, membantu untuk mendengarkan yang akan saya paparkan. Kami diberi tema untuk karya tulis ilmiah ini mengambil resume jurnal mengenai siklon tropis. Dan di sini saya mengambil judul karya tulis ilmiah ini mengenai the analysis of tropical cyclone that occur in the southern sea of Java during the period 2004 until 2019 and their effect on the sea atmospheric condition, yang ditulis oleh Yusofianti dan MF Putranto. Oke, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Seperti yang sudah teman-teman ketahui atau mungkin masih ada yang belum ketahui, bahwa secara klimatologis siklon tropis di wilayah selatan Indonesia ini paling sering terjadi itu pada bulan Februari, yakni sekitar 122 kasus atau 23% kejadian selama 42 tahun. Dengan rata-rata kejadian itu mencapai 3 kejadian per tahun. Sedangkan dengan data historis yang lebih panjang, sekitar 56 tahun, diketahui bahwa untuk wilayah utara Indonesia, siklon tropis terbanyak itu terjadi pada bulan Agustus dengan persentase kejadian sekitar 20%. Kemudian dampak siklon tropis ini cukup signifikan ya pada peningkatan intensitas hujan lebat, kemudian ketinggian gelombang, angin kencang, dan potensi petir. Untuk wilayah selatan Indonesia, siklon tropis ini banyak terjadi di wilayah Samudra Hindia. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi intensitas curah hujan di daerah-daerah yang dekat dengan fenomena siklon tropis ini. Antara lain di Pulau Jawa, di Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan penelitian siklon tropis ini yang masih terjadi setiap tahun, terutama di Laut Selatan Pulau Jawa atau lebih tepatnya di Samudra Hindia Selatan Jawa. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis siklon tropis dan dampaknya terhadap kondisi laut dan atmosfer yang terjadi di Laut Selatan Jawa. Kemudian untuk data dan metode, untuk data ini yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada data curah hujan yang diambil dari GSMAP dengan resolusi 0,1 kali 0,1 derajat, kemudian data MJO atau Medium Julian Oscillation yang diambil dari BOM Australia, kemudian yang ketiga ada data arah kecepatan angin menggunakan tinggi gelombang signifikan atau SWH, kemudian suhu permukaan laut atau SST, kemudian tekanan permukaan laut atau SSP yang diambil dari ECMWF. Kemudian untuk metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menghitung rata-rata per jam menjadi data harian untuk masing-masing parameter atmosfer laut selama 16 tahun, yakni dari tahun 2004 hingga 2019, dan kemudian merepresentasikannya dalam bentuk deskriptif harian sebelum siklon tropis, saat siklon tropis, dan sesudah terjadinya kejadian siklon tropis. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam hasil dan diskusi. Yang pertama ini MJO. Untuk dalam penelitian ini hanya ditampilkan satu gambar siklon tropis, yakni siklon tropis Riley, yang dapat merepresentasikan peristiwa siklon tropis yang lainnya.
Dan dari hasil terlihat bahwa pada tanggal 22 hingga 24 Januari 2019, ini MGO berada pada fase 5 atau di benua maritim dengan periode kuat. Setelah itu pada 25 hingga tanggal 30 Januari 2019, MGO sudah berada pada fase 6 di wilayah Pasifik Barat dengan periode kuat. Nah, dengan demikian pada saat siklon tropis Riley ini terjadi antara 24 hingga 26 Januari, MGO ini berada pada dua fase, yakni fase 5 dan fase 6 dengan periode kuat. Kemudian untuk analisis selanjutnya ini merupakan analisis total curah hujan yang terjadi akibat adanya siklon tropis Riley. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 atau sebelum puncak siklon tropis Riley ini, total curah hujan dengan intensitas kurang dari 90 mm per hari terjadi di perairan Jawa bagian selatan. Akan tetapi total curah hujan dengan intensitas maksimum lebih dari 191 mm per hari ini terjadi pada perairan selatan Pulau Timur. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2019, ini intensitas curah hujan berkurang jika kita bandingkan dengan hari sebelumnya pada posisi yang sama. Nah, pada saat puncak siklon tropis pada tanggal 24 hingga 26 Januari 2019, total intensitas curah hujan meningkat dengan nilai maksimum lebih dari 951 mm per hari. Kemudian setelah terjadinya puncak siklon tropis pada tanggal 27 Januari, ini siklonnya ini bergeser ke arah barat daya dengan total curah hujan di sekitarnya kurang dari 96 mm per hari. Kemudian selanjutnya analisis tekanan permukaan laut atau SSP. Seperti kita ketahui bahwa terjadinya siklon tropis juga akan mempengaruhi tekanan permukaan laut. Nah, sebelum terjadinya puncak siklon tropis Riley pada 22 hingga 23 Januari, belum terjadi titik tekanan rendah yang signifikan di perairan selatan Jawa. Kemudian pada puncak siklon tropis tanggal 24 hingga 26 Januari, ini pusat tekanan rendah berada pada posisi yang sama namun dengan nilai lebih dari 995 HPA. Dan setelah puncak siklon tropis atau pada tanggal 27 Januari 2019, ini terjadi pergeseran pusat tekanan rendah bergerak ke arah barat daya dengan nilai SSP berkisar antara 995 hingga 998 HPA. Kemudian hasil lain juga menunjukkan bahwa terdapat nilai SSP yang lebih kecil di perairan dekat daratan jika kita bandingkan dengan SSP yang berada di lautan. Dan nilai SSP ini berkisar antara 980 hingga 985 HPA. Selanjutnya untuk analisis suhu permukaan laut, siklon tropis ini terbentuk di lautan besar yang pada umumnya ini memiliki suhu permukaan laut yang hangat, lebih dari 26,5 derajat Celcius. Kemudian banyak penelitian yang juga menyatakan bahwa keberadaan siklon tropis ini sangat erat kaitannya dengan suhu permukaan laut. Demikian pula dalam penelitian ini hal yang sama juga terjadi. Pada waktu sebelum terjadinya puncak siklon tropis, artinya pada tanggal 22 hingga 26 Januari 2019, suhu permukaan laut ini dia berkisar antara 28 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan setelah terjadinya puncak siklon tropis pada 27 Januari 2019, SST ini berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius. Yang selanjutnya merupakan analisis arah dan kecepatan angin. Berdasarkan hasil analisis ini dapat diketahui bahwa sebelum puncak siklon tropis pada tanggal 22 Januari 2019, kecepatan angin di Laut Jawa bagian selatan ini mencapai maksimumnya 13 meter per second
dan arah sekitar puncak siklon ini dominan mengarah ke arah barat dan ke arah selatan. Kemudian saat mendekati puncak siklon tropis pada tanggal 23 hingga 24 Januari 2019, ini kecepatan angin maksimum meningkat, intensitasnya mencapai 13 meter per second. Selanjutnya pada puncak siklon tropis pada tanggal 25 Januari 2019, ini kecepatan angin meningkat saat mendekati inti siklon. Intensitasnya ini berkisar antara 6 sampai 16 meter per second. Sedangkan di dekat inti siklon kecepatan angin maksimumnya ini mencapai 19 meter per second. Arah angin dominan ini dari arah barat ke tenggara dan selatan ke timur. Kemudian terlihat dia berputar di sekitar inti siklon. Pada tanggal 27 Januari 2019 atau setelah puncak siklon, kecepatan angin ini mulai berkurang. Intensitas maksimumnya mencapai 11 meter per second dengan arah angin masih dominan dari arah barat ke tenggara dan berputar mengelilingi inti siklon. Yang selanjutnya adalah analisis tinggi gelombang signifikan. Kemudian parameter atmosfer laut yang penting lainnya untuk dianalisis ketika terjadinya siklon tropis ini adalah ketinggian gelombang yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 atau sebelum puncak siklon tropis terjadi, ini siklonnya mulai terlihat di selatan Laut Jawa dengan ketinggian gelombang signifikan, maksimumnya mencapai 2,07 derajat, 2,07 meter. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2019, ketinggian gelombang meningkat mencapai maksimalnya lebih dari 3 meter dan terlihat meluas ke arah timur atau di perairan selatan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pada tanggal 24 Januari 2019, ini ketinggian gelombang signifikan maksimum mencapai lebih dari 3 meter. Kemudian dia meluas ke perairan selatan Pulau Timur. Tapi pada saat siklon tropis, puncak siklon tropis pada tanggal 25 Januari 2019 ini, tinggi gelombang signifikan maksimum ini mencapai 4 meter lebih. Kemudian dia tersebar ke Samudra Hindia dan ketinggian gelombang signifikan ini mencapai lebih dari 2 meter hingga perairan barat Laut Australia. Yang selanjutnya ini merupakan jumlah kejadian siklon tropis yang terjadi di Laut Selatan Jawa mulai dari tahun 2004 hingga 2019. Selama periode 2004 hingga 2019, jumlah rata-rata siklon tropis per tahun ini menunjukkan terjadi di 2004, 2006, 2009, 2010, 2016, kemudian 2018 dan 2019 ini terdapat 1 kali siklon tropis. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 ini terjadi 2 kali siklon tropis. Kemudian pada tahun 2008 dan 2017 ini terdapat 3 kali siklon tropis. Namun pada tahun 2007, 2011, 2012 dan 2015 ini tidak ada siklon tropis yang terjadi di perairan selatan Jawa atau melalui Samudra Hindia di selatan Jawa. Selanjutnya analisis pola bulanan seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan ini, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa siklon tropis ini paling banyak terjadi pada bulan April. Ini dalam kurun waktu 2004 hingga 2019 dan tidak pernah terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Kemudian terjadinya siklon tropis pada bulan Mei cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola tahunannya. Kemudian yang selanjutnya ini hasil lain
pada tabel yang terlihat ini menunjukkan bahwa pada saat terjadinya siklon tropis, korelasi antara kondisi curah hujan atmosfer laut dan tinggi gelombang ini dia tidak selalu signifikan, atau dengan kata lain peningkatan intensitas curah hujan yang terjadi ini dapat bertepatan dengan peningkatan tinggi gelombang secara signifikan atau lebih. Ini terbukti dari hasil analisis pada saat curah hujan tinggi intensitasnya adalah 951 mm per hari. Ini pada saat siklon tropis Riley, dan tinggi gelombang signifikannya itu sebesar 16,69 meter. Namun pada saat terjadinya siklon tropis Xian pada bulan sebelumnya, curah hujan mencapai 738 mm, atau sedangkan tinggi gelombang signifikan hanya mencapai 9,26 meter. Selanjutnya untuk kesimpulan, dari hasil analisis 17 kejadian siklon tropis dari tahun 2004 hingga 2019 dapat disimpulkan bahwa yang pertama, siklon tropis paling banyak terjadi itu pada bulan April dan tidak pernah terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Yang kedua, MGO ini berada pada fase 2, 3, 4, 5, atau 6 dengan periode kuat atau lemah. Atau dengan kata lain, pengaruh terbesar terhadap terjadinya siklon tropis adalah fase MGO dibandingkan dengan periodenya. Dan yang ketiga, intensitas curah hujan, kecepatan angin, tinggi gelombang meningkat secara signifikan. Sebaliknya, tekanan muka air laut ini menurun dan suhu permukaan laut tidak menunjukkan korelasi yang signifikan. Namun dalam penelitian ini, untuk semua kejadian siklon tropis, suhu permukaan laut di atas 26,5 derajat Celcius. Ini konsisten seperti yang dinyatakan oleh banyak literatur yang lainnya. Ya, mungkin itu saja hasil ini pemaparan saya mengenai karya tulis ini. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya persilahkan. Baik, mohon izin Bang Rey. Jadi sebelumnya terima kasih atas materi yang disampaikan. Saya di sini mau bertanya tentang yang dasar-dasar aja. Kalau tidak salah tadi di analisisnya ada 17 atau 16 siklon gitu ya. Tapi kenapa di sini yang dibahas dalam jurnal ini kenapa cuma satu siklon, yaitu siklon Riley tadi? Mungkin bisa minta penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Indra atas pertanyaannya. Sebenarnya saya juga memiliki pertanyaan yang sama ya. Kenapa dari semua siklon yang dianalisis, yang ditampilkan di jurnalnya itu cuman ada analisis Riley. Jadi menurut pemahaman saya begini ya, mungkin karena si penulis ini dia mengambil kejadian siklon kan dari tahun 2004 hingga 2019. Dan kejadian siklon terbaru dari data yang dia ambil itu tahun 2019 itu yakni siklon Riley. Nah, jadi makanya dia lebih dari semua ini siklon yang dianalisis, yang dimasukkan ke dalam jurnalnya itu hanya siklon Riley aja yang dimasukin. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari hasil pemahaman saya ya Mas Indra. Ya, baik. Terima kasih ya Bang Rey. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan yang lain lagi, mungkin saya langsung tutup saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk mengikuti Zoom ini. Semoga apa yang saya ini tampilkan tadi
resume jurnalnya ini dapat menjadi bahan dalam teman-teman menjalankan tugas teman-teman di kantor sehari-hari. Oke, selamat malam dan terima kasih. Baik, terima kasih.